belajar materi IPA untuk kelas 8, yaitu sistem gerak pada manusia. Rangka pada manusia itu adalah alat gerak pasif. Fungsinya untuk membentuk tubuh dan tempat melekatnya otot-otot. Rangka pada manusia tersusun atas tulang-tulang belulang. Selanjutnya kita masuk ke tulang anggota gerak atau biasa disebut dengan apendikular. Yang pertama ada tulang paha atau biasa disebut femur. Lalu ada tulang betis yang biasa disebut fibula. Dilanjutkan ada tulang kering atau tibia. Dan ada pula pergelangan kaki, telapak kaki, serta ruas-ruas jari. Lalu naik ke tulang gerak bagian atas, ada tulang lengan atas yang biasa disebut humerus, dan lengan bawah yang terbagi menjadi tulang hasta dan tulang pengumpil. Tulang pengumpil disebut dengan radius, tulang hasta kita sebut dengan ulna. Serta tulang pergelangan tangan, telapak tangan, dan ruas-ruas jari. Rickettsia terjadi karena kekurangan vitamin D yang membantu penyerapan kalsium dan fosfor sehingga proses pengerasan tulang terganggu. Penyakit ini terjadi pada anak-anak. Rickettsia menyebabkan tulang kaki tumbuh membengkok. Penyembuhan dan pencegahan dari penyakit ini adalah dengan penambahan kalsium, fosfor, dan vitamin D ke dalam menu makan. Vitamin D dapat diperoleh dari makanan, suplemen, dan berjemur di panas matahari pagi. Osteoporosis disebabkan karena kekurangan kalsium. Osteoporosis umumnya terjadi pada orang dewasa dan orang tua. Orang tua biasanya menghasilkan lebih sedikit hormon, sehingga osteoblas sebagai pembentuk tulang kurang aktif dan massa tulang pun jadi berkurang. Tulang yang kekurangan mineral akan menjadi rapuh dan mudah patah. Artritis adalah penyakit sendi. Penderita penyakit ini mempunyai tulang rawan sendi yang rusak. Kerusakan ini menyebabkan sendi menjadi sakit dan bengkok. Sendi yang terkena artritis tidak dapat digerakkan. Rematik adalah salah satu bentuk artritis. Beberapa hal yang menyebabkan penyakit artritis ini adalah metabolisme asam urat yang terganggu, sehingga asam urat tertimbun pada sendi dan menyebabkan sakit terutama pada jari-jari tangan maupun kaki. Penumpukan kapur di antara dua tulang mengakibatkan sendi sulit digerakkan dan kaku. Upaya untuk mengurangi terjadinya artritis yaitu dengan mengonsumsi makanan yang seimbang. Tulang memiliki struktur kuat dan lentur. Namun demikian, tulang juga dapat patah. Salah satu penyebab terjadinya patah tulang adalah karena tulang mengalami benturan yang keras, misalnya pada saat kecelakaan atau jatuh dari tempat yang tinggi. Patahnya tulang disebut fraktura. Ada beberapa jenis fraktura, secara umum dapat dikelompokkan menjadi fraktura tertutup dan fraktura terbuka. Jika tulang yang patah tidak sampai menembus kulit disebut dengan fraktura tertutup. Fraktura terbuka terjadi jika tulang yang patah keluar menembus kulit. Fraktura juga dapat dibedakan berdasarkan kondisi tulang yang patah, yaitu miring, kominuta atau terpecah-pecah menjadi bagian-bagian kecil, dan spiral. Tulang belakang manusia yang normal tidaklah lurus tetapi melengkung. Tulang belakang dapat mengalami kelainan. 3 kelainan tulang belakang yang umum terjadi adalah lordosis, kifosis, dan skoliosis. Kifosis merupakan kelainan dengan melengkungnya tulang belakang yang berlebihan di bagian dada ke arah belakang. Penderita kifosis tubuhnya terlihat bungkuk. Kifosis dapat disebabkan karena penyakit, misalnya TBC dan Rickettsia, atau kebiasaan duduk yang salah. Lordosis merupakan kelainan dengan melengkungnya tulang belakang yang berlebihan ke arah depan di bagian pinggang. Orang yang mengalami kelainan
ini pinggangnya terlihat lebih menonjol ke depan. Lordosis dapat disebabkan karena perut penderita yang terlalu besar, misalnya karena hamil atau kegemukan, rickettsia, atau karena kebiasaan duduk yang salah. Skoliosis adalah melengkungnya tulang belakang ke arah samping. Skoliosis dapat disebabkan oleh polio atau kebiasaan duduk atau berposisi yang salah. Kita harus dapat mengantisipasi agar tidak mengalami gangguan-gangguan sistem gerak. Beberapa cara yang dapat kita lakukan untuk menjaga kesehatan sistem gerak adalah sebagai berikut. Meningkatkan kandungan kalsium dalam asupan makanan. Makanan yang banyak mengandung kalsium diantaranya susu, kangkung, kedelai dan olahannya, ikan salmon, kacang almond, dan brokoli. Berjemur pada sinar matahari pagi karena sinarnya sangat baik untuk membantu pembentukan vitamin D yang sangat penting dalam membantu penyerapan kalsium dalam makanan. Memperhatikan asupan vitamin D dengan makan makanan yang mengandung vitamin D. Makanan yang mengandung vitamin D diantaranya telur, produk olahan dari kedelai, minyak ikan, ikan berlemak, hati sapi, dan udang. Memperhatikan aktivitas fisik yang cukup setiap harinya. Aktivitas fisik seperti jalan kaki, jogging, tenis, menaiki tangga dapat membantu terbentuknya tulang yang kuat dan memperlambat proses kerapuhan tulang pada tubuh. Menghindari kebiasaan sikap tubuh yang salah, misalnya dengan cara duduk yang benar, yaitu tulang belakang harus dalam posisi tegak atau tidak membungkuk. Saat tidur sebaiknya memakai alas yang datar dan padat, agar posisi tulang belakang tetap lurus. Hidup linknya nih, Inggris. Di kopi.